Saya mau mencoba pengembangan usaha, kepingin buka resto bakmi. Selama seminggu itu nggak ada yang belanja dan ternyata, resto saya ditaburin tanah kuburan. Jadinya saya trauma, bisnis kuliner waktu itu. Ya udahlah saya nggak mau lagi dah, saya bilang gitu kan. Ya akhirnya tutup, jadi rukonya kosong, Bang. Nama saya Robi Saputra, ya dari Infinite. Saya dari Bengkulu Selatan tepatnya sih. Perjalanan lah ya, perjalanan dimana masa saya di waktu itu kelas 2 SMA ya. Nah, jadi ceritanya saya itu SMA ke kota gitu kan, ke kota kecil yang mana jauh dari kampung saya sendiri dan itu ngontrak kelas 1 SMA. Dan pas saya kelas 2 SMA ya mungkin ini sudah suratan kali ya, jadi kedua orang tua saya itu broken home. Jadi di saat itu saya nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa bayar lagi untuk kontrakan ya karena saya dulu kontrak ya. Jadi gimana caranya tuh biar saya bisa tetap sekolah. Jadi waktu saya berpikir dan kebetulan lagi kepikiran bahwa gimana kalau saya itu tinggal di masjid. Jadi di masjid itu ada kamar gitu kan, kamar yang buat tidur gitu yang jaga kayak gitu. Jadi saya tinggal di situ tuh. Nah itu kelas 2 SMA gitu. Jadi saya di sana bisa sekolah ya kan, jadinya jadi saya bisa pertama melanjutkan sekolah ya kan. Terus yang kenapa saya memilih ke sana jadi biar nggak bayar kontrakan gitu. Jadi saya kerja apa aja lah dulu tuh, kayak kita gali sumur, oke ya kan, jadi bersihin irigasi gitu kan, yang selokan kayak gitu ya, bersihin rumah orang gitu kan, atau jaga kayak gitu ya. Kalau karena tinggal di sana kan semuanya memang dilakuin kayak gitu. Nah 2018 saya kan lulus SMA nih ya kan di Bengkulu Selatan itu kan sama 2018 pertengahan kalau nggak salah ya. Jadi setelah lulus itu saya masih di kampung, ya ikut bantu ibu ya karena waktu itu saya balik ke ibu kan. Terus ada info kan dari saudara nih di Tangerang, itu di akhir 2018 itu ditawarin, "Robi kamu mau nggak kerja di sini?" katanya. Kayak bilang mau kayak gitu. Ya udah tuh pas banget malam tahun baru 2009 saya berangkatlah ke Tangerang. Sampai di Tangerang jadi saya ditinggal ikut bibi ya kan, dicariin tuh kerjaan kayak gitu. Jadi saya nunggu dulu tuh waktu itu, nunggu seminggu apa 2 minggu ya, terus dapatlah kerja gitu di pabrik apa lupa saya namanya, yang jelas itu kerjaannya tuh di produksi ya Bang ya. Jadi bikinnya itu bikin regulator gas gitu, yang komputer ada regulator gitu kan, itu namanya dulu di casting gitu. Jadi saya yang bikin tuh, jadi besi yang atau aluminium itu yang dilebur terus dibikin cetakan kayak gitu. Tahun 2009 itu sampai 2010 akhir. Yang paling saya dapat sih, saya dimanapun kerja kan saya mikirnya kan saya harus ada ilmu yang didapat ya. Yang saya dapat sih gimana caranya tuh di situ, ilmu gimana caranya sih kita ngatur produksi kayak gitu ya kan. Cuman ada kejadian juga sih waktu itu, di situ ada trouble di mesinnya. Jadi di saat mau ngambil cetakan itu timahnya tuh nyemprot duluan tuh kayak gitu, jadi kenalah ke badan kayak gitu dan ya kita dirawat lah. Terus dari situ kan saya ngerasa kayaknya nggak bagus deh di sini gitu kan. Jadi akhirnya disuruh bibi buat berhenti waktu itu kerja dan ngelamar ke tempat lain. Jadi saya diterima nih di gudang
di warehouse itu ya kan, karena minim pengalaman ya kan kayak gitu untuk di komputer tuh ya kan, yang tadinya cuma belajar sama temen, akhirnya pertama yang saya lakuin itu saya kursus Microsoft Office ya kayak gitu. Pertama kursus, dan kedua, dan saya rasa ternyata kerja itu ada karir ya kayak gitu. Akhirnya di pas tahun 2012 itu ya, awal tuh saya kuliah kayak gitu. Dan salah satu faktor yang saya buat harus kuliah juga tuh karena setiap pulang kampung bang nih, ibu suka cerita, Romi teman kamu namanya si A kemarin wisuda loh. Terus nggak lama lagi cerita lagi, oh yang itu juga wisuda loh kemarin, ibunya ketemu sama ibu gitu. Ya udah kita kan saya itu nggak kuliah gitu kan, ya udah saya nekat kuliah buat gimana caranya ibu saya bisa ngadirin wisuda kayak gitu. Tahun 2011 kalau nggak salah itu saya dapat kerjaan di pabrik cat ya, Solitex kalau nggak salah, itu di depan Gajah Tunggal kayak gitu. Nah di situ selama 2 tahun juga deh kalau nggak salah kayak gitu. Di situ di sana saya dapat ya satu tahun pertama dari lapangan itu, jadi saya dapat ilmu gimana cara nyusun barang itu yang bagus gimana gitu kan, pivot ya kan, piece in piece out gitu kan, mana yang di depan mana yang di dalam kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya sih di situ. Nah setelah setahun di sana saya ditawarin di adminnya gudang kayak gitu, dan belajar dan akhirnya diterima. Pas di gudang itu saya masuk di administrasi, saya kuliah juga gitu kan, dan di situ juga saya udah mulai jualan gitu, karena ada tawaran dari rekan kerja di mana dia dapat produk barang ya kan, itu waktu itu baju belinya kodian kayak gitu, terus kita jualin bang nih, jualin di rumah apa di mana, di temen kayak gitu. Jadi kita keluar nge-sales lah ceritanya kayak gitu. Ya itu berjalan, pas udah setahun di gudang itu saya resign ya itu karena tadi kurang sportif kayak gitu. Nah, setelah di gudang itu di admin ya, saya tuh sekitar setahun kalau nggak salah saya mengundurkan diri Pak kayak gitu, karena dari di tempat kerjaan saya tuh saya resign karena kurang sportif kayak gitu kan. Ada aja kendala sih kayak gitu dari rekan-rekan kerja ya, mungkin saya juga nggak tahu ya kan kenapa kayak gitu. Yang jelas saya ngerasa nggak betah lagi sih waktu itu ya, akhirnya saya mengundurkan diri sih. Iya, waktu 2012 itu saya kerja, saya nyari tambahan, itu jualan baju ya kan, terus kuliah juga ya kan sampai semester 2. Pas mau semester 3, ya tadi di kerjaan saya resign kayak gitu. Nganggur lah ceritanya, nganggur 6 bulan di semester 3 waktu itu kuliah. Nah setelah nganggur saya nyari dapatlah di Bekasi. Dapat di Bekasi itu semester 3. Jadi kerja di Bekasi, saya kuliah masih di Tangerang, di BSI Cimone. Nah, jadi saya berangkat jam 7, pulang jam 3, terus habis itu saya langsung ke Tangerang untuk kuliah. Itu kuliah saya Bekasi Tangerang ya, itu selama 6 bulan ya, 1 semester. Jadi tiap hari gitu aja kerjanya bang, karena ngerasa capek kayaknya gitu kan, selama 6 bulan bolak-balik Tangerang Bekasi. Dan saya cari tahu ternyata kuliah ini bisa mutasi. Nah saya daftarin dan bisa diterima di BSI Bekasi. Terus semester 4 saya udah mulai kuliah di Bekasi kayak gitu, sembari kerja, sembari kuliah, dan sembari jualan juga kayak gitu. Cuman waktu jualan itu kan ada trouble, dimana kan saya jualan ini belinya kan kodian, jadi ada size S, M, L, XL, double, tapi yang sering laku itu ukuran L sama XL. Jadi ada sisa S sama double tuh yang paling banyak ya kan. Ya, jadi kalau orang pesen, Robi saya mau gambar ini nih, tapi ukurannya L ya, sementara habis gitu. Dan saya tanya kan memang nggak ada lagi karena gambarnya udah ganti gitu. Dan akhirnya saya mikir gimana sih caranya kasih gambar di baju gitu. Saya cari di googling ya, ternyata namanya sablon. Jadi saya lihat YouTube, belajar sablon otodidak. Itu otodidak lah bang gitu kan belajarnya. Udah bisa, akhirnya jadi nggak beli lagi
Jadi bikin nyablon sendiri kayak gitu, beli polosan kayak gitu. Dan itu sampai semester 5 deh kalau nggak salah gitu, setahun ya, semester 4 semester 5. Nah semester 6 saya di Bekasi itu kerja di pabrik mortar utama ya kayak gitu, di M2100. Tahun di sana saya berhenti karena saya kepengen gimana caranya kuliahnya tuh fokus biar bisa tugas akhir gitu, karena kuliahnya cuman sampai D3 karena nggak mau lama-lama, yang penting wisuda itu untuk biar ibu seneng kan kayak gitu. Jadi saya kan nganggur nih, resign, jadi biar dana kan tabungan tinggal sedikit ya kan dari gajian, jadi buat menambahin itu jadi alat-alat sablon tadi saya yang punya tuh saya jual semua gitu, jadi benar-benar fokus ke tugas akhir. Nah setelah wisuda kan udah ada kelulusan ya bang ya, ada tanda bahwa kita itu lulus ya kan, terus ada berkasnya kan gitu. Jadi saya ngelamar-ngelamar nih, ngelamar-ngelamar lagi nyari kerjaan gitu. Jadi ketika ngelamar-ngelamar ternyata ya nggak dapat juga. Dan setelah lulus itu kan saya ngelamar-ngelamar kan nggak dapet kayak gitu kan, udah capek lah saya gitu kan, ke Jakarta, Tangerang, balik lagi ke Bekasi ngelamar gitu kan, ke Depok, kemana gitu kan, jadi tetep nggak ada yang terima sama sekali karena nggak dapet ya kan. Setelah saya ngurus berkas-berkas kuliah untuk pengambilan ijazah segala macem ya kan, balik dari Bekasi saya pulang ke Tangerang, saya gantung alma mater ya, dan akhirnya saya waktu itu kerja di cuci motor di tempat sistem itu ya kan. Jadi karena saya udah frustasi nggak dapet ya tempat kerjaan ya kan, pertama sih yang saya dapat di tempat sistem itu ya saya belajar ya kan, di gimana sih cara menjaga kepuasan customer kayak gitu kan, terus gimana caranya tuh biar mereka tetap langganan kayak gitu. Itu yang saya pelajari yang kayak gitu. Terus inovasi apa sih ya kan di waktu itu di steam motor itu biar mereka biar steamnya beda sama steam yang lain kayak gitu. Dan akhirnya kan saya tetap fokus steam segala macam, dan waktu itu yang punya steam dia mau pulang kampung si ownernya, terus ditawarin lah ke saya, Robi kamu mau nggak pegang steam. Jadi ceritanya steamnya mau dioper gitu. Nah akhirnya saya nyari pinjaman tuh ya kan, nyari pinjaman ke Bibi ya kan, dan dapet. Nah akhirnya saya di situ langsung yang tadinya pegawai ya langsung jadi owner. Jadi setelah itu 2015 ya, setelah steam berjalan ya kan, dan saya kembalikan ya kan yang tadi saya pinjam, di situ ada keuntungan sedikit. Saya pikir jadi ceritanya pengen inovasi gitu kan, apa ekspansi gitu bahasanya, saya mau mencoba pengembangan usaha kayak gitu. Nah jadi saya nyari-nyari ruko buat nambah usaha baru selain steam ini. Nah waktu itu saya kepingin buka resto bakmi, jadi kayak bakmi GM kayak gitu kan. Dan karena emang saya nggak ada basic ya pertama di situ, ya akhirnya saya kursus chef selama 3 hari itu. Jadi belajar bikin bakmi dan teman-temannya itu ya kan, jadi gimana caranya biar bisa. Akhirnya kursus chef ya kan, setelah kursus bikinlah tuh resto ya kan, lengkapin semua lah gitu kan semua, tapi cuma bertahan 3 bulan. Jadi bibi saya nelpon, Robi teman bibi mau belanja, kamu tutup mulu. Kalau bilang itu buka, saya bilang gitu. Dan padahal kita buka ya dari subuh, kita belanja ke pasar ya kan, masak itu sampai malam, dan memang nggak ada yang belanja setelah 3 bulan itu. Jadi selama seminggu itu nggak ada yang belanja, dan ternyata resto saya ditaburin tanah kuburan. Akhirnya saya berhenti kayak gitu, berhenti untuk restonya. Jadi restonya saya tutup, semuanya saya jualin. Jadinya saya trauma bisnis kuliner waktu itu. Ya udahlah saya nggak mau lagi dah, saya bilang gitu kan. Ya akhirnya tutup, jadi rukonya kosong dan saya balik lagi ke steam.
Jadi akhirnya saya lebih ngurusin lagi, dan sebelumnya kan saya waktu ngurus resto itu kan udah ada nih orang kepercayaan saya gitu kan waktu itu. Nah saya balik Steam lagi, tapi kan saya mikir, sayang nih sewanya masih 8 bulan lagi gitu kan, sayang kalau nggak dipakai. Ya akhirnya saya mikir bisa apa lagi ya kayak gitu kan. Dan kebetulan saya inget tuh, oh ya saya kan bisa nyablon gitu kan. Oh ya udah saya buka sablon aja deh. Ya waktu dulu itu nyablon itu kan karena buat sampingan sih, sampingan buat nambahin sembari kerja ya kayak gitu, karena jualan buat nyari tambahan. Jadi saya buka tuh bikin banner segala macem, ada orang mau order baru saya bikin alatnya. Nah, jadi mulai waktu buka sablon itu awal 2016 tuh, ketika ada orang order ya kan, ya alhamdulillah responnya bagus gitu kan, hasilnya bagus, jadi customernya seneng gitu. Jadi mulai tuh ada datang satu, jadi rame nih Bang nih. Jadi pas mau akhir 2016 itu saya waktu pertama kan sablonnya rubber tuh ceritanya, tinta basis air ya kan. 2016 itu akhir itu saya nyoba sablonnya plastisol gitu, dan alhamdulillah diterima lagi nih dengan inovasinya kayak gitu. Jadi ada banyak tuh yang percaya nyablon di tempat saya tuh ya kan, di Infinite ya kan. Nah itu namanya udah Infinite tuh. Kalau saya bilang sih Infinite, saya juga bingung ya ngertiinnya. Yang jelas itu kayak mirip-mirip Infinity gitu kali ya, kayak gitu. Ya tanpa terbatas, cuman saya kan harus mikir gitu kan, harus cari ide gimana caranya buat kembangin usaha. Jadi kan ya udah saya sambungin aja tuh Infinide gitu kan, ide gitu kan. Jadi ide gitu kan. Jadi saya harus berpikir gitu kan, gimana caranya cari ide buat ngembangin. Waktu mulai nyablon plastisol itu saya mulai nambah kenet, mulai nambah apa namanya tuh tukang sablon ya satu, jadi punya 2 waktu itu karyawannya. Awal 2017 saya bikin konveksi gitu, karena waktu itu waktu saya habis di belanja kos polos waktu itu, karena misalkan ada orderan 1 lusin, saya harus ke Jakarta gitu untuk beli kaos polosnya. Jadi lama, dan misalkan ketika saya sablon 12 pieces gitu kan, itu ada reject 1, saya ke Jakarta lagi beli 1. Wah itu capeknya bener-bener. Jadi ya udah saya mutusin buat bikin konveksi. Waktu bikin konveksi sih lucu sih, jadi kayak karena saya memang nggak ngerti ya kan dunia konveksi itu, jadi saya datanglah nyari tempat yang jual mesin jahit nih ceritanya. Pas saya datang, saya bilang sama Pak Haji ya kan, Pak Haji saya mau beli mesin jahit 5 gitu kan. Ya udah tuh disiapin gitu, udah mau naik mobil box nih, Pak Haji nanya, oh jahit apa aja? Saya mau jahit kaos. Udah jalan apa gimana katanya? Saya baru bikin nih Pak Haji gitu kan. Nah Pak Haji bilang kalau jahit kaos itu ada overdeck, ada obras, ada mesin rantainya gitu kan, ada jarum 1. Nah saya belinya itu cuman jarum 1 semua. Dikasih tahu gitu kan, waduh saya bilang, terus gimana Pak Haji? Ya mesinnya harus beli ini. Ya setelah dihitung-hitung total duitnya kurang gitu kan. Akhirnya saya pulang, saya nyari pinjaman lah tuh gimana caranya buat nutupi kekurangan buat belanja si beli konveksi ini gitu. Nah awal 2017 itu bikinlah tuh konveksi kayak gitu. Berjalan ya kan, dari 1 orang tukang jahit ya kan, itu jadi nambah 4 kalau nggak salah. Jadi berjalan nambah aja tuh kayak gitu kan di 2017 itu. Awal 2018 itu kan tadi ya saya bilang sama istri, udahlah kita pasrah deh Infinite buat berbagi aja deh, kalau emang masih ada buat kita ya alhamdulillah, saya bilang gitu kan. 2018 pas kita lagi pasrah-pasrahnya 2019 Covid. Jadi saya selalu nyari ide gimana caranya tuh Infinite ini berkembang kayak gitu kan. Jadi yang tadinya udah jual polosan, kita dapat informasi namanya jualan online Bang, kayak gitu. Jadi 2019 kita udah mulai jualan online dan alhamdulillah naik kayak gitu sampai 2020 sampai 2021 dan sampai sekarang sih masih kayak gitu kan. Nah 2021 kita fokusin di online ya kan, di
gimana caranya di-branding ya kan, 2021 itu mereknya saya patenin, nama Infinite itu di Haki. Jadinya tuh kita di marketplace jualannya tuh nama store-nya mall gitu kan. 2021 juga saya ngembangin di Bandung, kayak gitu, selama setahun lebih waktu itu kan. Dan akhirnya balik lagi ke Tangerang 2022 sampai sekarang. Cabang tuh ada beberapa lah ya Bang ya, ada di Kalimantan gitu kan, ada di Cirebon, ada di Jogja, ada yang di Lampung kayak gitu, ada yang di Makassar tuh, ada beberapa lah. Ya sebenarnya saya nggak ada niatan sih Bang buat buka cabang gitu kan. Saya bilang cabang juga sih karena semuanya dari teman-teman juga sih ya gitu. Jadi ada teman misalkan di Kalimantan ya kan, di Kalimantan dia mau buka usaha gitu kan seperti Infinite ini, dan ya kita support produknya kayak gitu. Nah ya akhirnya jadi kita kerjasama kayak gitu. Jadi semua cabang itu bukan semua punya Infinite, tapi kita support sih, kerjasama lah kayak gitu kan. Terutama sih yang tadi misalkan kalau sama Kopesi karyawan tuh sekian gitu segala macam, enggak sih, itu semuanya bukan punya Infinite. Jadi semuanya kita usahakan subkon sih kayak gitu. Jadi di Infinite itu yang memang awalnya kan saya pertama buka kan sablon ya kan. Jadi di sini itu bisa sablon manual ya kan, karena memang awalnya saya di situ ya kan, sablon manual, bisa kaos polos ya kan, bisa custom kaos polos, bisa print DTF di sini, terus bisa jersey ya kan, terutama saat ini yang memang lagi difokusin. Terus ada banyak juga produk-produk outdoor yang mana di sini tuh bisa di custom seperti yang di Infinite kayak gitu. Mau tas, celana, jaket, semuanya bisa di custom dengan merek sendiri, baik kaos polosnya atau semua produk yang ada di sini. Kalau menurut saya ya tantangan banget saya selama ngejalanin Infinite ya, itu karena kan saya bukanya kan dari awal sendiri ya. Jadi alhamdulillah produk itu diterima apa yang diadakan di sini. Jadi customernya nambah gitu. Jadi saya harus belajar lagi nih buat manajemennya gitu. Kita udah stabil nih manajemen ya kan, misalkan untuk 1 bulan misalkan 1000 customer. Nah bulan depan misalkan naik nih 30% atau 50%. Nah saya harus menyesuaikan lagi orang-orang yang ada di Infinite-nya kayak gitu. Dan banyak juga sih yang mau dari customer bilang Infinite itu udah sekelas Infinite itu harusnya udah begini. Iya, karena saya nggak ada pengalaman buat membangun usaha kayak gitu kan. Jadi ya saya juga sembari belajar gitu kan, dan saya juga usahakan buat customer yang terbaik kayak gitu. Kita menyesuaikan lah kayak gitu, sembari saya pelajari. Jadi saya benar-benar harus adaptasi kayak gitu, karena dengan seiringnya pertumbuhan kayak gitu. Dulu sih waktu omset pertama kali ya memulai usaha sablon itu di bawah 1 juta deh pertama kali omsetnya 1 bulan. Ya mulai bulan besoknya ada 2 orderan gitu, nambah lagi ya 2 lusin, terus ada yang order 100 kayak gitu sih Bang. Ya kalau sekarang sih alhamdulillah omset ya 4 digit sih. Ya mudah-mudahan sih kedepannya sampai 5, 6 gitu kan. Kalau untuk apa yang harus dimiliki untuk seorang owner ya, kalau saya bilang saya juga kurang paham ya. Tapi sejauh ini yang saya jalani Infinite sih, saya punya prinsip yang mana saya rasain dampaknya tuh benar-benar buat kemajuan Infinite ya. Ini yang pertama, saya punya prinsip, saya ibaratin itu sumbernya Infinite itu kayak keran gitu kan. Jadi ketika saya buka, saya pastikan air yang keluar itu bersih gitu. Jadi air yang bersih bisa saya pakai buat minum, buat masak, atau buat hal yang lain seperti itu. Tapi kalau misalkan dibuka kerannya, sumber yang pendapatan dari Infinite ini keruh, airnya keruh, ya semuanya akan keruh, kotor sih menurut saya gitu. Terus yang kedua, kalau menurut saya sih untuk kemajuan usaha, kalau kita bisa memudahkan urusan orang lain, insya Allah sih urusan kita juga dimudahin, jauh lebih dimudahin kayak gitu. Terus ditambah kalau menurut saya sih yang selama ini yang saya rasain ya berkat ya doa orang banyak sih.
ya harus berbaik sih, kayak gitu. Tahun 2020 itu saya pertama kali mulai DTF ya, karena saya mencoba nggak mau ketinggalan juga dengan perkembangan teknologi sih, kayak gitu. Dan setelah ada, ternyata ini sangat ngebantu sih, kayak gitu kan. Jadi ada solusi di situ di DTF itu, memangkas waktu sih yang terutama di situ. Awal 2023, jadi saya nyoba, kan saya jualan di online, jadi saya punya anak. Jadi istri saya tuh suka beli produk yang gambar-gambar gitu loh, yang gambar print. Nah, jadi saya tanya, ternyata ini produk, namanya produk Sublime gitu. Nah, akhirnya saya cari tahu tuh bikin Sublime kayak apa sih gitu kan, dulu awalnya tahun 2023. Nah, akhirnya saya bikin produk jualan di online untuk produk Sublime. Jadi kayak jersey, dress, setelan anak kayak gitu. Awalnya sih kebutuhannya sih buat online gitu. Nah, setelah setahun berjalan, jadi banyak teman-teman vendor yang bisa nggak bikin jersey, bisa nggak print press katanya gitu kan. Saya bilang nggak bisa, karena saya kan nggak ngejasain, karena buat kebutuhan sendiri, karena banyak permintaan ya saya juga nggak enak ya. Akhirnya kita terima, dan ternyata kewalahan lah mesin yang pertama saya beli, ceritanya gitu. Dan setelah berjalan tahun lebih, itu udah setahun ya. Nah, awal tahun 2024 saya mulai buka jasa vendor jersey, mulai jasa print pressnya, terima jersey. Ya sebenarnya kita juga nggak tahu ya kan berapa sih gitu kan jasanya gitu kan, bikinnya berapa gitu kan, jersey itu segala macem. Nah, karena banyak yang minta, ya udah kita jalanin. Nah, jadi dari awal 2024 itu orderannya naik Bang gitu. Jadi semakin hari semakin. Nah, mesinnya kewalahan. Dulu pertama kali ketemu Lysander, itu ada sales yang datang menawarkan brosur gitu. Jadi datang kenalan, ini dari Lysander, ngasih brosur menjelaskan produk segala macam. Dan dari penjelasannya menurut saya sih gampang dimengerti ya. Jadi detail gitu penjelasan si produknya gini-gini. Jadi yang dibutuhkan apa, tidak menjelaskan semua, tapi apa yang sedang saya cari itu benar-benar di detail pemahamannya. Ada beberapa yang datang tapi semuanya dijelasin. Kan saya juga puyeng ya kan. Nah, saya kan waktu itu memang lagi cari mesin pressnya. Nah, yang didetailin adalah si mesin pressnya gitu. Pertamanya kan ke Lysander itu waktu ada mesin Sublime. Nah, itu saya mesin pressnya itu dari Lysander gitu. Ya awalnya sih ada bagian marketing ya, sales menawarkan di sini gitu. Dan saya pilih-pilih dari beberapa vendor yang lain, saya coba deh gitu kan. Dan ada beberapa juga saran dari temen gitu kan, yang udah Lysander aja gitu. Oh ya udah gitu kan, saya ngikut. Nah, setelah saya coba mesin pressnya, nyaman gitu kan. Dan dari kebutuhan itu, mesin kan banyak nih ordernya gitu kan, karena mesin yang sebelumnya itu kapasitasnya nggak banyak gitu, jadi jamnya banyak terbuang gitu. Jadi kita ngeprint sekian meter itu sampai malam, dari pagi sampai malam. Jadi Infinite ternyata butuh mesin yang kapasitasnya yang lebih cepat gitu, dan kapasitas yang cepat hasilnya bagus gitu kan, terus bisa ngimbangin gitu orderan yang sekarang. Dan ternyata setelah kita lihat cocoknya sih sama Homer gitu. Nah, setelah waktu awal Juli kan udah tuh kita klik beli Homer. Setelah datang ya kan, setelah dijalanin, dan memang sangat membantu untuk kapasitas produksi yang besar kayak gitu. Selama saya di Lysander itu, pengalaman saya untuk after sale ya, itu jujur responnya cepat gitu. Jadi ketika saya minta di admin Lysander sendiri dari kantor, atau saya minta ke salesnya, itu cepet responnya. Jadi langsung ada jadwal gitu. Dan bahkan ya mungkin juga karena deket ya kalau gitu. Jadi ketika urgent apa segala macam pun itu cepet di sini kayak gitu. Dan penanganannya terus edukasinya itu gampang dimengerti
dijelasinnya bener-bener gitu. Selama saya di Lysander ya, penggunaan di Sublime itu untuk, bahan baku dari tinta, kertas, ya kan, itu selama ini sih nggak ada masalah. Jadi setiap saya pesan berapapun ada deh kayaknya gitu. Kalau dari saya sih, buat teman-teman yang sekarang lagi merintis atau mau memulai merintis ya, itu nggak usah takut sih. Jadi apa yang ada ditemuin di depan, jalan aja dulu, urusan nanti jatuh bangun belakangan lah gitu. Terus ya kita harus belajar gimana caranya sih buat mengembangkan apa namanya itu, usaha. Jadi jangan terlena untuk baru dapet untung sekian nih udah dipakai buat ini gitu kan. Jadi menurut saya sih harus sabar sih gitu. Jadi ada target tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan, baru kita ngelihat perkembangannya kayak gitu. Ya kalau bisa sih usaha itu buat jangan mikirin diri sendiri ya, karena ya semakin banyak yang terlibat di dalam usaha kita membantu ya berarti semakin baik usahanya sih. Jadi ya semakin banyak memberi manfaat ya dijamin sih usahanya makin gede sih, kayak gitu.